Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Kanal 2 dengan anggota Anindita Maheswari, Helena, dan juga Ida kali ini akan memaparkan terkait tugas 5 material dan proses manufaktur, yaitu Operating Process Chart. Jadi, untuk produk yang akan kami paparkan di sini yaitu rautan pensil, di mana rautan pensil sendiri adalah alat yang biasanya digunakan untuk menajamkan ujung pensil dengan cara mengikis permukaan yang halus. Rautan pensil ini dapat dioperasikan secara manual ataupun dengan motor listrik. Bagian-bagian dari produk kami ada tiga, yaitu body, blade, dan screw. Body adalah bagian yang dapat digunakan sebagai kerangka utama dari rautan pensil dan bagian yang biasanya dipegang oleh penggunanya. Kemudian umumnya body ini terbuat dari plastik polistirena. Kemudian untuk blade atau mata pisau itu adalah alat pemotong lapisan luar pensil yang meruncingkan eh, ujung inti grafit. Umumnya terbuat dari stainless steel sheet. Kemudian kalau screw itu tuh sebagai penjepit atau pengikat bagian-bagian rautan agar tetap pada tempatnya dan stabil. Dan umumnya screw itu terbuat dari carbon steel. Baik, selanjutnya adalah operating process chart dari produk kami. Di sini dapat terlihat bahwa produk kami tersusun dari tiga komponen, seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, yaitu komponen screw, komponen blade, dan juga komponen body. Di sini dapat dilihat bahwa komponen body merupakan komponen utama dari produk kami, sehingga diletakkan di bagian paling kanan, dan juga uh, segala proses operasi itu dimulai seperti yang dapat dilihat O01, O strip 1 itu dimulai dari bagian komponen utama atau bagian yang paling kanan. Nah, untuk proses body sendiri itu dimulai dari proses melting, kemudian inspect, kemudian injection, selanjutnya adalah cooling, kemudian ejection, dan reinspect. Kemudian akan dilanjut ke part blade dengan proses yang pertama stamping, kemudian inspect, kemudian grinding, sekaligus inspect, kemudian heat treatment dan reinspect kembali. Di sini dapat dilihat bahwa komponen yang terakhir ketiga atau komponen yang paling kiri yaitu screw itu tidak terdapat proses yang kita petakan di dalam OPC karena bentuknya yang kompleks sehingga diasumsikan part screw tersebut dibeli dalam bentuk produk yang jadi. Dari keseluruhan OPC dapat dilihat bahwa pada akhirnya seluruh komponen akan bertemu di garis komponen utama untuk dilakukan assembly sehingga menjadi produk akhir. Berikut merupakan machining process dari part yang pertama yaitu part body dengan cara injection molding. Proses ini merupakan salah satu teknik dalam manufaktur yang digunakan untuk mencetak material dari bahan termoplastik, di mana proses ini digunakan untuk memproduksi komponen-komponen yang kecil dan juga bersifat rumit. Berikut merupakan ada 4 tahapan dari proses injection molding, yaitu yang pertama melting. Di sini itu dilakukan proses penghancuran dan pemanasan material dari polistirena yang berbentuk dasar itu pelet atau granul hingga mencair. Kemudian yang kedua itu injection, yaitu menyuntikkan lelehan plastik tadi ke dalam cetakan baja yang ada di dalam alat. Kemudian yang ketiga adalah cooling, yaitu mendinginkan lelehan di dalam cetakan agar dapat mengeras secara sempurna. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah ejection, yaitu membuka dan mendorong produk untuk keluar dari cetakan menggunakan sistem ejector mekanis. Kemudian, machining proses untuk blade itu terdiri dari 3 tahap atau 3 proses. Yang pertama itu stamping. Stamping itu untuk memotong dan memotong blade dalam jumlah yang besar. Kemudian ada grinding, itu untuk mengasah ketajaman mata pisau agar optimal. Dan yang terakhir adalah heat treatment untuk memberikan kekerasan dan ketahanan aus agar dapat dipakai untuk waktu yang lama. Baik, dan juga part yang terakhir yaitu screw, di mana untuk proses pembuatannya di sini, part screw ini kami asumsikan bahwa kompleksitasnya cukup tinggi, sehingga kami akan mengimpor barang itu dari pabrik lain, sehingga tidak ada keperluan untuk menggunakan proses pemesinan. Dan sekian adalah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ya ada kesalahan. Terima kasih.